Hadirin jamaah Jum'ah yang dirahmati oleh Allah. Salah satu hal yang akan menentukan keberhasilan kita dalam kehidupan dunia ini, bahkan yang menentukan keselamatan kita di dalam kehidupan akhirat kelak, yaitu hubungan baik kita dengan guru kita, yaitu guru yang mengajak kita untuk mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Guru yang mengajarkan bagaimana cara kita untuk berhubungan, berinteraksi dengan Sang Khalik, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Para ulama menyatakan bahwasannya adamul i'tiradi ala syaikhihi fi tariqati tarbiyati muridihi. Salah satu adab yang harus dilaksanakan oleh seorang murid kepada gurunya, yaitu tidak menentang ala syaikhihi, atas gurunya, fi tariqati tarbiyati muridihi, di dalam cara bagaimana sang guru tersebut mendidik, mengarahkan sang murid tersebut. Li'annahu mujtahidun fi hadal bab an ilmin wa ikhtisasin wa khibratin. Karena seorang guru yang mengarahkan kepada Allah dan Rasul, mereka adalah orang yang betul-betul bersungguh-sungguh di dalam urusan ini, tentang masalah keilmuan, tentang masalah bagaimana keahlian mereka dan khibrah dan pengalaman mereka di dalam mengarahkan para muridnya. Kama la yanbaghi ay yaftahal muridu ala nafsihi baban naqdi likulli tasarrufin min tasarrufati syaikhihi. Sebagaimana tidaklah dipantaskan, tidak sepatutnya seorang murid itu membuka pintu untuk mengkritik gurunya sendiri terhadap satu perilaku atau tindakan yang dilaksanakan oleh gurunya demi mendidik, dalam tanda kutip, demi mendidik muridnya untuk menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak diperkenankan bagi kita seorang murid untuk mengkritik gurunya, seolah-olah kita lebih mengerti, seolah-olah kita lebih hebat dari mereka. Padahal mereka tidak melaksanakan sesuatu kecuali berdasarkan keilmuan, berdasarkan keahlian, dan berdasarkan pengalaman yang pernah mereka, para guru kita, laksanakan. Fahadha min sya'nihi ayud'ifa thiqatahu bihi wa yahjuba anhu khairan katsira. Karena kalau kita seorang murid sampai mengkritik, kadang-kadang menjelekkan guru kita, menyangka dengan tidak baik kepada guru kita, seolah-olah guru kita hanya ingin mendapatkan kekayaan dari kita, seolah-olah sang guru tadi itu bukan karena Allah dan Rasulnya. Maka sifat seperti ini, katanya para ulama, akan menyebabkan dua hal. Yang pertama, ayyud'ifa thiqatahu bihi, kepercayaan kita kepada guru kita akan menjadi lemah. Dan ini banyak program yang dilaksanakan oleh mereka yang jelas-jelas memusuhi Islam untuk mulai melemahkan kepercayaan kita kepada guru kita semuanya. Dan yang kedua, wa yuhjab anhu khairan katsira, dan hal itu akan menghalangi dari banyak kebaikan yang seharusnya kita terima apabila kita tidak melaksanakan perbuatan yang bernilai tidak beradab, tidak bersopan santun kepada guru kita. Wa yaqta'us silata al-qalbiyata wal madadar ruhiyya bainahu wa baina syaikhihi. Dan sifat tersebut, suka mengkritik guru kita, suka mengkritik orang-orang soleh di antara kita, hal itu akan memutus hubungan hati kita
akan memutus aliran kebaikan rohani antara diri kita dengan guru kita. Semoga kita terselamatkan hadirin. Hadirin jamaah Jum'ah yang dirahmati oleh Allah. Di dalam kitab Al-Fatawa Al-Hadithiyah halaman 55, beliau Ibn Hajar Al-Haytami, beliau menyebutkan tentang bagaimana hubungan kita dengan guru kita. Beliau mengatakan, "Wa man fataha babal i'tiradi al-masyayikh wan nadhari fi ahwalihim wa af'alihim wal bahthi anha fa inna dzalika alamatu hirmanihi wa su'i akibatih wa annahu la yantuju qattu wa min thamma qalu man qala li syaikhi lima lam yuflih abadan." Perhatikan apa yang disampaikan oleh Ibn Hajar Al-Haytami, seorang muhaddits hadirin, alim, orang pilihannya Allah, dan telah berhasil dengan sikap beliau kepada gurunya sampai sekarang kitabnya kita baca. Apakah kita mau meninggalkan perkataan beliau, menggunakan perkataan orang yang zaman sekarang ini, yang kadang-kadang mentayangkan sesuatu di media, baik televisi atau dan lainnya, tujuannya tidak ada lain, untuk dunia. Perhatikan, bagaimana perkataan mereka, orang-orang yang mulai menjelek-jelekkan guru-guru kita yang soleh, dengan perkataan Ibn Hajar Al-Haytami. Apa katanya beliau? Wa man fataha babal i'tirad ala masyayikh. Siapa orang yang mulai membuka pintu untuk satu, penentangan kepada guru. Wan nadhari fi ahwalihim wa af'alihim. Yang kedua, mulai coba-coba kita seolah-olah lebih pintar dari mereka. Mulai meneliti keadaan mereka, mulai meneliti perbuatan mereka. Yang ketiga, wal bahthi anha. Mulai kurang ajar. Mulai berani ngomong. Orang yang tidak mengerti, maaf, kadang-kadang keislamannya kita ragukan. Apakah betul dia seorang Islam? Atau betul dia menjaga syariat? Dengan kita nuruti perkataan mereka untuk menjelek-jelekkan guru-guru kita. Yang mereka tadi itu siang, malam, sore harinya semuanya menyibukkan waktunya untuk kita. Untuk umat ini. Fa inna dzalika. Hati-hati katanya beliau. Fa inna dzalika. Maka perbuatan tersebut alamatu hirmanih. Itu tanda kerugian seseorang. Wasu'i akibatih. Dan sebagai tanda, naudzubillah, kalau tidak bertobat, kita berharap mereka yang mengkritik, yang menjelekkan, semoga diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita yang sudah memiliki kepercayaan kepada guru kita tidak dihilangkan oleh Allah. Karena yang kedua katanya beliau, kalau orang seperti ini tidak bertobat, itu tanda dia akan mati dalam keadaan su'ul khatimah, naudzubillah min dzalik. Wa annahu la yantuju qattu. Maka perbuatan itu tidak ada faedahnya sama sekali. Wa min thamma qalu. Dalam hal ini mereka para ulama mengatakan, katanya Ibn Hajar ini, man qala li syaikhihi lima lam yuflih abadan. Kalau ada seorang guru mengatakan, mengapa engkau seperti ini? Mengapa engkau seperti itu wahai guru? Cuma mengatakan lima, mengapa? Maka lam yuflih abadan. Sang murid tadi itu tidak akan pernah berhasil sama sekali. Naudzubillah min dzalik. Dan perlu digarisbawahi di sini, seorang murid yang tidak berhasil itu bukan cuma tidak mengerti kitab hadirin, bukan cuma tidak mengerti ilmu, kadang-kadang mengerti ilmu tapi tidak manfaat. Ilmunya untuk mencari dunia, ini tidak berhasil namanya. Jangan dianggap orang mempelajari ilmunya Rasulullah itu tidak berhasil kalau dia tidak bisa baca kitab. Iya, itu salah satunya mungkin. Tapi yang dikatakan tidak berhasil yaitu menggunakan agamanya untuk mendapatkan dunia. Itu kriteria orang yang tidak berhasil. Na'udzubillah min dzalik.
Al-maksud bihadal adab huwa muridut tarbiyah. Kita tidak boleh mengatakan seperti itu, mengkritik guru kita. Itu adalah guru yang ngajarkan sama kita tentang tarbiyah pendidikan kepada Allah. Diajarkan kita gunakan siwak, sholat berjamaah, jangan tinggalkan baca Quran, jangan tinggalkan wirid atau zikir, jangan tinggalkan untuk memakmurkan masjid. Guru yang seperti ini jangan pernah kita kritik, hadirin. Huwa muridu tarbiyah wal kamal wal wusul ila Allah Ta'ala. Dialah guru tarbiyah, guru pendidikan, guru untuk mendapatkan kesempurnaan, dan guru untuk menyampaikan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amma tilmidu alladhi ya'khudhu ilmahu 'anil ulama fayambaghi lahu munaqashatuhum wa su'aluhum hatta tahaqqaqa lahu al-fa'idatu al-ilmiyatu. Tapi kalau kita mencari ilmu itu untuk pembahasan fikih misalnya, untuk pembahasan ilmu agama, maka kita bertanya kepada guru kita, kita menyampaikan sesuatu yang tidak kita paham, itu sepatutnya kita laksanakan. Karena apa? Berhubungan dengan ilmu. Tapi ingat, kalau sampai guru tadi itu mengajarkan bagaimana kita wusul kepada Allah, bagaimana cara kita sampai kepada Allah, kemudian kita kritik, ini penyebab orang akan mati dalam keadaan su'ul khatimah. Na'udzubillahi min dzalik. Hadirin yang dirahmati oleh Allah. Dalam kitabnya yang lain, Ibn Hajar al-Haytami, yaitu kitab Al-Fatawa al-Hadithiyah, halaman 55, beliau juga mengatakan, wa man fataha bab ta'wil lil masyayikh, siapa orang yang mulai mentafsiri gurunya. Guruku sepertinya ini, guruku sepertinya ini. Guruku ini seolah-olah menjadikan muridnya sebagai budak. Budaknya alim. Guruku ingin mendapatkan harta sepertinya. Guruku ini, orang yang mulai membuka hal seperti ini, wa ghadda an ahwalihim, dan dia tadi itu tidak berani menyampaikan kebenaran dari seorang gurunya, tapi dia sekarang pasrah misalnya kepada Allah. Tidak berani, orang yang dia tadi itu menjaga omongannya, orang yang menjaga omongannya, kemudian wa wakkala umurahum ila Allah Ta'ala. Dia memasrahkan sesuatu itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia melihat sesuatu kepada gurunya, dia tidak berani mengkritik. Banyak kan sekarang mengatakan itu adalah budaknya ulama. Budak ulama, untung hadirin, daripada jadi budaknya orang yang jauh dari Allah. Itu cuma dimanfaatkan, itu cuma ini. Dia tidak berani seperti itu. Dia tidak berani, dia jaga adab. Dia tidak berani mengucapkan seperti itu, dan dia pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa'tana bihali nafsih. Tapi dia sibuk memperbaiki dirinya. Sebelum dia mengkritik orang-orang soleh, bahkan sebelum dia mengkritik gurunya, na'udzubillah, dia tersibukkan dirinya untuk memperhatikan kehidupan dirinya sendiri. Wajahadaha bihasabi taqatih. Dia berusaha semaksimal mungkin, maka fa innahu yurjalahu al-wusulu ila maqasidih. Murid yang seperti ini, maka kita yang memiliki sifat seperti ini, Allahumma ij'alna minhum, orang yang diharapkan bisa sampai ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan selamat, wadhafar, dan mendapatkan keberuntungan, bimuradihi, dengan apa yang dia tujukan, fi asra'i zaman, dalam waktu yang singkat dia akan diberikan kemuliaan oleh Allah. Jangan turuti hadirin omongan yang ada di media sosial. Mulai mereka tadi itu menjelekkan orang-orang pilihannya Allah. Seperti episode berlanjut, setelah kelompok ini direndahkan, pindah kepada kelompok ini, sekarang pindah kepada kelompok ini, sekarang wallahu a'lam mau pindah kemana lagi sekarang ini. Yang ditakutkan nanti akhirnya Islam yang dijatuhkan. Berani mengatakan, kenapa kita harus mencium tangannya anaknya guru kita? Apakah itu bentuk, apakah bukan bentuk perbudakan? Fala haula wala quwata illa billah.
Ini yang dikatakan Ibn Hajar Al-Haytami. Orang yang berilmu dibandingkan dengan omongannya mereka. Mau milih mana, hadirin? Na'udzubillah min dzalik. Dan kita wajib ngomong sekarang. Wajib untuk membela kehormatan guru kita. Jangan sampai guru kita direcehkan oleh orang-orang yang maaf, kadang-kadang maaf, jauh dari Islam. Na'udzubillah min dzalik. Na'udzubillah min dzalik. Tapi bagaimanapun mereka yang mengucapkan apapun, tetap kita berharap untuk kebaikan kepada mereka, hadirin. Ibrahim bin Syaiban Al-Qurmisini, beliau mengatakan, man taraka hurmatal masyayikh, orang yang sudah tidak hormat kepada para masyayikh, kepada para guru, ubtuliya bidda'awil kadhibah. Orang seperti ini akan diberikan musibah oleh Allah berupa apa? Pengakuan diri. Dia akan mengaku seolah-olah aku lebih ngerti, aku lebih hebat, aku lebih pilihannya Allah, aku lebih mengerti bagaimana cara memanusiakan manusia. Akan terkena musibah seperti itu. Kapan? Ketika dia tidak menghormati para masyayikh. Waftudiha bihi, dan akhirnya, endingnya, orang seperti itu akan dipermalukan atau terbongkar kebohongannya. Na'udzubillah min dzalik. Ini disebutkan dalam kitab Tabaqat As-Sufiyah halaman 405. Wa qala Muhammad bin Hamid At-Tirmidzi radhiyallahu anhu. Muhammad bin Hamid At-Tirmidzi, beliau mengatakan, "Idza awsalakallahu ila maqam." Kalau Allah Subhanahu wa taala telah menyampaikan kepada kamu pada satu kedudukan yang mulia, wa mana'aka hurmata ahlih, tetapi engkau tidak diberikan perasaan untuk hormat kepada mereka, orang-orang yang sudah berada dalam makam tersebut. Bahasa gampangnya gini, kalau Allah menjadikan kita sudah menjadi orang alim, maaf, kalau baca kitab, kalaupun terbalik dia bisa baca kitab. Kalau di pesantren misalnya, dia sudah hafal alfiyah, bukan mulai atas ke bawah, tapi mulai bawah ke atas, hafal semuanya, tapi tidak menghormati kepada orang-orang pendahulunya, tidak menghormati kepada gurunya, maka wal iltidadi bima awsalaka ilaih, dan dia hanya menyatakan aku sampai seperti ini karena usahaku. Guruku, ya itu perantara kecil, tapi usahaku. Memang aku pinter, memang aku cerdas. Apa katanya beliau? Fa'lam annaka maghrurun mustadraj. Ketahui bahwasannya dirimu sekarang sudah tertipu. Engkau telah tertipu oleh Allah Subhanahu wa taala yang akan membuat kebinasaan kepada diri orang tersebut. Na'udzubillah min dzalik. Berapa kali hadirin kita dengarkan di media sosial itu sama manusianya seperti kita. Padahal dia bisa mengerti bacaan Al-Quran dari gurunya. Belajar alif, belajar ba, belajar huruf hijaiyah. Sampai pinternya ada guru di sana. Tapi setelah pinter, dia mengatakan, ini karena kecerdasan diriku. Hati-hati. Ini orang yang tertipu, katanya beliau. Wa qala aidon, beliau juga mengatakan, malam turdihi awamir masyayikhi wa ta'dibuhum fa innahu la yata'addab bi kitabin wala sunnah. Ini yang mengatakan bukan anak hadirin. Kita menggunakan dalil kitab. Disebutkan dalam kitab At-Tabaqat As-Sufiyah halaman 283. Apa katanya beliau? Malam turdihi, siapa orang yang tak ridho awamirul masyayikh, perintah para masyayikh, para guru yang soleh, wa ta'dibuhum, tidak ridho dengan cara pengajaran mereka, fa innahu, maka sesungguhnya la yata'addab, orang itu hakikatnya tidak beradab bi kitab wa sunnah, dengan Al-Quran, dengan hadis. Karena apa? Seorang guru yang soleh tidak akan memerintahkan muridnya kecuali berdalil kitab, kecuali berdalil hadis. Terakhir hadirin, qala Sayyidi Abdul Abbas Al-Mursi,
qaddasallahu sirrahu asyarif. Berkata Sayyidi tuan kami Abdul Abbas Al-Mursi, beliau mengatakan, tatabba'na ahwalil qaum fama ra'ayna ahadan ankara alaihim wa mata bi khairin. Tatabba'na, kami ini telah meneliti ahwalil qaum, keadaan satu kaum. Fama ra'ayna, maka tidaklah kami melihat ahad dan seseorang pun ankara alaihim, mengingkari, mendiskreditkan, menjelekkan, menegatifkan para masyayikh, kecuali mereka meninggal dalam keadaan su'ul khotimah. Na'udzubillah min dzalik. Hati-hati hadirin, kita boleh bermain medsos, tapi kalau kita tidak mampu untuk melawan gencaran arus medsos yang seolah-olah berbau agama, yang seolah-olah mengajak kita menuju kebaikan padahal jauh dari aturan guru-guru kita, maaf hadirin, lebih baik tinggalkan medsos kita. Untuk apa? Untuk menyelamatkan diri kita agar jangan sampai naudzubillah kita lancang kepada guru-guru kita lancang kepada para masyayikh kita yang naudzubillah min dzalik, itu kalau tidak sampai bertobat akan menyebabkan mati dalam keadaan su'ul khatimah. Semoga Allah menjaga kita, menjaga keluarga kita, dan adab kita kepada para guru kita, kepada para masyayikh kita akan selalu terjaga, akan selalu agung dalam pandangan kita, sehingga hal tersebut tidak akan memberikan keuntungan apapun kecuali keuntungan kepada kita, menyelamatkan kita sehingga mati dalam keadaan husnul khatimah dan berkumpul bersama mereka. Amin ya rabbal alamin.